Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar bilangan bulat. Sebetulnya materi ini udah pernah kalian pelajari dari mulai SD sampai SMP, tapi takut kalian lupa, Ibu akan bahas sedikit tentang bilangan bulat ini. Nah, yang pertama tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Bilangan bulat itu yang kayak gimana sih? Nah, misalnya ada ini. Ini angka 2 ini tandanya apa? Negatif kan? Karena dia dibacanya negatif 2. Sedangkan ini tandanya positif. Ya, ini nggak dibaca positif 7, tapi ya 7 aja gitu. Tapi kalian harus tahu ini tuh tandanya positif. Jadi kalau ada tanda ini di depan dibacanya negatif. Gitu ya. Ini adalah apa ya? Ya bilangan bulat, gambaran bilangan bulat tuh kayak gini. Nah, nanti kalau misalnya kalian ketemu sama tanda tambah, dibacanya bayar, dan kalau ketemu tanda negatif, dibacanya utang. Ini mudah-mudahan memudahkan kalian untuk menghitung nantinya. Nah, kenalan dulu sama angka-angka ini. Kita kenalan dulu sama angka-angka ini tuh tandanya apa aja gitu. Nah, 9 ini tandanya positif. Kok bisa? Nah, kalau misalnya di depannya nggak ada tanda apa-apa, dia itu tandanya positif. Nah, kalau misalnya pakai pemisalan, dia itu dibacanya bayar, ya. Nah, kalau 8 berarti dia negatif. Ingat, pokoknya si tanda itu selalu di sebelah kiri angka. Ini angka, ini tandanya. Nah, dia itu negatif. Kalau misalnya nanti dibacanya utang, gitu. Ini selanjutnya yang 6 itu positif, dibacanya bayar. Terus 10-nya negatif, 2 positif, 3 negatif. Kalian harus udah ngeh ya. Kalau tanda ini tuh punya angka 3, yang ini punya angka 2. Nggak boleh yang tanda tambah ini punya 8. Nggak boleh, itu salah. Jadi harus tanda sebelah kirinya gitu. Nah, nanti kalau ada hasilnya, maksudnya ketika kalian ngitung, nanti tuh kan bakal cari hasilnya. Hasilnya kalau misalnya nanti kelebihan, berarti artinya tandanya positif, sedangkan kalau misalnya hasilnya kekurangan, itu tandanya jadi negatif. Maksudnya kayak gimana sih? Kayak gini. Misalnya ada soal negatif 7 ditambah 10. Kalian harus ingat, 7 itu tandanya negatif, berarti dia kalau pakai pemisalan nanti dibacanya utang. Dan 10 ini tandanya positif, kalau pemisalannya berarti bayar. Berarti nanti kalau dibaca, utangnya 7, dibayarnya 10. Coba kalian pikir, kalau utangnya 7 tapi dibayarnya 10, itu artinya kelebihan apa kekurangan? Kelebihan kan? Nah, kalau kelebihan dia itu tandanya berarti positif. Nah, positif, kalau tanda positif itu kan nggak perlu pakai tanda tambah gitu ya di depannya. Positif berapa atau kelebihan berapa? Oh, kelebihannya 3. Kan utangnya cuma 7, tapi kamu bayarnya 10 gitu. Jadi hasilnya 3 gitu ya, itu contoh yang pertama. Lagi, negatif 9, negatif 12. Nah, ini kan 9 tandanya negatif nih, jelas. Dibacanya utang. 12 negatif juga, dibacanya utang. Berarti kalian bacanya gimana? Utang 9, utang lagi 12. Udah mah kalian punya utangnya 9, ngutang lagi 12. Berarti total utangnya berapa? 21. Nah, kalau utang udah jelas ya, tandanya negatif. Jadi selain kekurangan itu bisa utang, tandanya negatif. Kenapa bisa 21? Ya utang 9, utang lagi 12, berarti utangnya makin gede. Jadi hasilnya negatif 21. Gitu. Yang terakhir, 2 dikurangi 13. 2 ini tandanya apa? Positif kan? Nanti kita misalinnya pakai bayar. Dan 13 ini tandanya negatif. Kita misalin utang. Berarti dibayarnya 2, tapi utangnya 13. Berarti kurang dong, masih kurang. Dia kan bayarnya cuma 2, sedangkan utangnya tuh 13. Berarti kekurangan. Ya, kalau kekurangan tandanya ini negatif. Kekurangannya berapa? Oh, kekurangannya 11. Karena kan utangnya 13, tapi baru dibayar 2. Gitu ya. Semoga gambaran ini bisa membantu kalian buat nanti ngitungnya. Nah, silakan dicoba untuk 4 nomor ini, kalian boleh jawab di kolom komen. Nanti kalau misalnya Ibu cek betul apa salahnya gitu ya, bisa Ibu cek. Selanjutnya, ini ada perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perkalian dan pembagian bilangan bulat itu ada aturan. Yang pertama ini sama ini. Ini untuk aturan perkalian dan ini untuk aturan pembagian. Ini ada tanda positif dan positif, negatif negatif, positif negatif, negatif positif. Begitu juga dengan yang pembagian. Perlu diperhatikan di sini kalau misalnya kalian nemu dua tanda yang sama, hasilnya akan selalu positif. Mau dia dikalikan atau dibagi. Nih lihat. Negatif dikali negatif, tandanya sama kan? Negatif sama negatif, hasilnya pasti positif. Begitu juga dengan yang pembagian.
Nah, yang pembagian, ini positif dibagi positif, hasilnya positif kan? Tuh, sama. Jadi yang kalian ingat itu ini aja, dua tanda sama hasilnya bakal jadi positif, mau dikali ataupun dibagi. Dan jika dua tandanya beda, hasilnya dia bakal negatif. Itu, ini inget-inget ya. Nggak perlu kalian hafal ada 8 tanda ini, tapi kalian inget ini aja, biar gampang. Penerapannya kayak gimana? Ini contohnya. Nah, ada negatif 7 dikali 10. 7 ini tandanya negatif, 10 tandanya positif. Dia nggak ada tanda apa-apa di depannya kan. Ini kali, ini operasi hitung. Nah, negatif sama positif tandanya sama atau beda? Beda kan? Berarti dia hasilnya pasti negatif. Ini, nah ini tandanya beda, dia pasti negatif. Negatif berapa? Kalian hitung, 7 kali 10 berapa? 70. Nah, jadi negatif 7 dikali 10 itu adalah negatif 70. Gitu ya, itu yang pertama. Gampang kan? Nah, yang kedua, misalnya pembagian. Negatif 8 dibagi negatif 4. Nah, 8 ini tandanya negatif, 4 ini tandanya juga negatif. Dua tanda sama, dia pasti hasilnya positif. Kalau positif, gak perlu pakai tanda tambah di depannya. Berarti tinggal hitung 8 dibagi 4 berapa tuh? 2. Nah, jadi hasil dari negatif 8 dibagi negatif 4 itu 2. Gitu, gampang ya. Ini kalian coba juga, boleh silakan dicoba biar kalian tahu kalian bisa nggak sih sebenarnya materi ini gitu ya. Karena ini adalah materi dasar banget gitu. Kalau misalnya kalian udah nemu jawabannya, boleh jawab di kolom komentar juga ya. Dan yang terakhir, ini ada dua tanda berdekatan. Nah, nanti kalian bakal nemu bentuk-bentuk yang kayak gini. Jadi kalian jangan pusing lagi gitu. Dua tanda berdekatan tuh kayak gimana? Kayak ini ada dua tanda berdekatan nih, tambah sama kurang. Ini, dua tanda berdekatan itu kalau nggak tambah sama kurang, tambah sama tambah atau kurang sama kurang. Nah, kalau ada dua tanda berdekatan kayak gini, kalian jadiin mereka satu tanda. Jadi mereka itu digabung, berubah tandanya. Nah, ini dijadikan satu tanda, dia tandanya jadi negatif. Kok bisa jadi negatif? Karena dia tandanya beda. Ingat yang di materi yang tadi, yang sebelumnya. Kalau ada dua tanda berbeda, dia akan menjadi negatif. Ini tuh dikalikan konsepnya ya. Jadi dia jadi negatif. Terus si ini angka-angka yang di atas, negatif 7 dikebawahin sama 10-nya dikebawahin. Kenapa nggak ada negatif 10 di depannya? Karena ini kan tandanya udah digabung nih jadi satu. Sedangkan negatif 7 mah ya tanda negatif ini punya angka 7 gitu. Setelah ini kalian pakai konsep utang bayar yang tadi. Nah, 7 ini kan tandanya negatif, berarti dibacanya nanti utang, ini juga 10 tandanya negatif, utang juga. Berarti utang 7, utang lagi 10, utangnya makin gede dong. Utangnya jadi 17 gitu ya. Jadi kalau ada dua tanda berdekatan harus diapain? Digabung dulu, kalau tandanya beda dia jadi negatif. Setelah itu pakai utang bayar gitu. Yang kedua, 9 dikurangi negatif 15. Ada dua tanda lagi nih berdekatan. Ya, dijadiin 1, ya kan? Digabung. Kalau dua tanda sama, berarti jadi positif. 9-nya turun, 15-nya juga turun. Ini mah gampang, nggak perlu pakai bayar-bayar gitu ya. Langsung aja 9 ditambah 15. Berapa? 24. Itu gampang kan ya? Nah, ini juga yang terakhir boleh kalian coba. Kalian jawab. Nanti tulis di kolom komentar juga gitu ya. Kalian pasti bisa. Jadi kesimpulannya yang harus kalian ingat yang pertama, kalau operasi hitungnya penjumlahan dan pengurangan menggunakan aturan utang dan bayar. Jadi kalau tanda tambah dan kurang itu pakai utang dan bayar. Kalau perkalian dan pembagian itu pakai aturan dua tanda sama atau dua tanda beda. Kalian lihat tandanya kali atau bagi, pakai utang atau bayar gitu. Jangan sampai kebalik-balik, jangan sampai dicampur-campur. Kecuali bentuk soalnya kayak gini. Jika ada dua tanda berdekatan, ubah dulu menjadi satu tanda. Nah, ubah jadi satu tandanya ini pakai yang dua tanda sama atau dua tanda beda. Gitu. Kalau misalnya udah diubah, yang tadi yang dikotak-kotakin, pakai konsep utang bayar. Gitu, gampang kan ya? Semoga materi ringkas ini membantu kalian menghitung di materi yang sedang kalian pelajari gitu. Sekian.